ketika duduk di antara dua sujud, maka sunnah duduk dengan cara iftirash. Sunnah duduk dengan cara iftirash. Iftirash itu bagaimana? Iftirash itu duduk seperti kita yang biasa melakukan tahiyat awal. Kalau duduk tahiyat akhir, yang biasa kita lakukan itu namanya tawarruk. Jadi yang sudah kita lakukan di tahiyat awal biasanya, itulah iftirash. Jadi waktu duduk di antara dua sujud, maka duduk seperti tahiyat awal yang dilakukan. Dan duduk ini yang perlu diperhatikan, selain caranya seperti tahiyat awal, tapi ada sebahagian orang yang tidak sempurna melakukannya. Seharusnya muwajjihan asabi'ahu nahwal qiblah. Dihadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jadi kan kita ketika duduk iftirash, paha kiri kita letakkan ke atas betis kiri, lempang. Kemudian paha kanan kita letakkan di atas betis kanan, tapi kaki diberdirikan. Kalau yang kiri dilipat, dilipat lalu diduduki ke atasnya. Sedangkan yang kanan kakinya berdiri, tegak berdiri. Yang paling banyak kesalahan adalah orang duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud, ini tidak diberdirikan. Jadi kedua-duanya ditidurkan. Padahal tidak begitu tuntunannya. Sebelah ditidurkan, yang sebelah diberdirikan yang kanan. Dan ini banyak terjadi. Berarti kita belum sempurna melakukan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika diberdirikan, asabi' jari jemari kaki ini, jari-jari kaki muwajjihan ilal qiblah, diperhadapkan ke kiblat. Jadi ditekuk sampai ujung jari ke kiblat. Jadi bukan diberdirikan begini, tapi ditekan sehingga dia menghadap ke arah kiblat. Begitu sempurnanya duduk di antara dua sujud. Dan ini semuanya berdasarkan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Hamid As-Sa'idi ketika mengajarkan tentang tata cara salat Nabi, Abu Hamid mengajarkan summa sana rijlahul yusra wa qa'ada 'alayha summa i'tadala hatta raja'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi summa hawa sajidan. Nah, Abu Hamid di sini menjelaskan Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud, beliau duduk dengan kaki kiri yang diletakkan di atas betis kirinya, paha kiri letakkan di atas betis kirinya, lalu kemudian beliau tegakkan yang kanan. Jadi yang kaki kanan beliau tegakkan sehingga ujung-ujung jari kaki kanan itu menghadap ke arah kiblat. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan hal yang sama. Ibnu Umar mengatakan min sunnatis salat. Di antara sunnah salat adalah ayyansibal qadamal yumna, yaitu hendaknya tapak kaki kanan ditegakkan, wastiqbaluhu bi asabi'ihi al-qiblah. Lalu jari-jari yang kanan tersebut, jari-jari kaki kanan tersebut diarahkan ke arah kiblat. Jadi kalau cuma berdiri begini, bagaimana mau mengarah kiblat? Otomatis dia ditekuk baru mengarah ke arah kiblat. Nah, ini makruh hukumnya duduk dengan menidurkan kaki kanan, melawan sunnah. Jadi makruh. Jadi selama tidak ada halangan, lakukan seperti Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kecuali ada halangan. Apakah cemekam, cantengan, atau ada penyakit
kaki bermasalah, tidak bisa ditekuk, atau asam urat, kolesterol, atau apa sajalah yang membuat kaki enggak bisa ditegakkan. Itu baru tidurkan. Tapi yang selama ini yang sehat-sehat pun menidurkan kaki ketika duduk di antara dua sujud. Ini anda betul yang harus diperbaiki. Walaupun itu sunnah, tapi ketika kita melakukan dalam keadaan tidak uzur, kita jatuh ke dalam kemakruhan. Makruh itu tidak membatalkan salat, tapi bisa mengurangi pahala salat. Karena dianggap menyalahi apa yang dinampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga makruh al-iqa'. Makruh juga cara duduk di antara dua sujud dengan cara iqa'. Iqa' itu bagaimana? Ayyufarrisha qadamai wa yajlis ala aqibai. Jadi dua-dua kaki dua-dua kaki ditegakkan ke belakang, dilempangkan ke belakang, tapi ada jeda, ada pemisah antara kaki kanan kiri. Lalu pantat orang yang solat ini didudukkan ke lantai, kayak anak-anak duduk yang lemik-lemik tulangnya, anak-anak duduk yang lembek-lembek tulang. Itu dua-duanya kaki kanan ke kiri dilentangkan ke belakang, tapi orangnya bukan duduk di atas kaki, duduknya di lantai. Yang iqa' nanti. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik, qala li Rasulullah pernah berkata kepadaku, kata Anas bin Malik, iza rafa'ta ra'sak minas sujud, kalau engkau mengangkat kepalamu dari sujud, maksudnya duduk di antara dua sujud, fala taq'i kama yaqa'il qalb, janganlah engkau melakukan iqa' atau duduk model duduknya anjing. Anjing kan kayak gitu duduknya. Coba perhatikan anjing. Sekali-sekali perlu berkawan dengan anjing untuk memperhatikan cara duduknya. Jadi coba lihat anjing duduk begitu, dia pantatnya langsung ke tanah, dua kakinya ke samping pantat. Ini duduk begini makruh. Wa yusannu 'inda asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah al-i'timad bi yadayhi 'ala al-ard 'inda al-qiyam 'anis sujud aw qu'ud ittiba'an lis-sunnah. Jadi itu cara duduk di antara dua sujud. Lalu waktu bangkit dalam mazhab Syafi'i dan Hambali disunnahkan untuk bersandar ke kedua tangannya. Jadi waktu kita mau naik, 'indal qiyam, ketika mau naik dari dari sujud kita, itu disunnahkan untuk menekan tangan, artinya memakai tangan untuk menolak badan ke atas. Ittiba'an li sunnah. Kata mazhab Syafi'i dan Hambali, itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang harus dipahami, duduk di antara dua sujud rukun. Duduknya rukun. Yang tadi diajarkan apa? Yang sunnahnya cara duduk. Sedangkan duduk rukun. Jadi jangan salah memahami. Kalau enggak duduk di antara dua sujud, batal salat. Kalau lupa, masal baru sujud pertama, langsung naik, lupa sujud yang kedua, berarti otomatis lupa duduk. Langsung naik, berarti tidak duduk di antara dua sujud dan tidak sujud kedua. Ini kalau disengaja batal salat. Kalau tidak disengaja, maka harus menambahi satu rakaat sebelum salam, mengganti rukun yang tertinggal. Jadi tambahi dulu satu rakaat, setelah itu sebelum salam sujud sahwi 2 kali, baru selesai urusan kita dengan Allah. Ini enggak bisa dilupakan begitu saja. Ya, jadi 5. Yang satu rakaat mengganti rukun. Semua rukun kalau tinggal harus ganti satu rakaat. Bapak lupa baca Al-Fatihah, hanjut. Alah, anak 3 ke pitu. Alah, Allah Maha Pengasih Penyayang, hanjut. Ganti itu rukun. Cara gantinya bagaimana? Tambah satu
rakaat. Sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Jadi kita sebenarnya jumlah rakaatnya bisa menjadi 5 atau kalau maghrib bisa jadi 4. Tetapi yang satu rakaat itu bukan menyengajakan menambah rakaat, namun mengganti, terjadi karena harus mengganti rukun yang tinggal. Kalau enggak sah salat. Harus ulang mandum. Bagaimana kalau seandainya imam sudah selesai? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Imam lupa tambah satu rakaat. Tadi waktu makmum subhanallah, subhanallah, imam enggak tahu di mana salah misal. Jadi misal imam lupa duduk di antara dua sujud, langsung naik. Makmum sudah subhanallah. Imam enggak tahu apa salahnya. Biasa begitu. Yang namanya juga manusia, kadang-kadang pasti. Lalu imam sudah selesai salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka apa yang harus lakukan? Makmum segera memperingatkan imam. Dengku, tadi lupa duduk di antara dua sujud. Apa yang harus lakukan imam? Imam walaupun sudah bicara dengan makmum, jadi imam tanya dulu ke makmum yang lain. Betul, saya tinggal di antara dua sujud tadi. Kalau kesaksian makmum mengatakan betul dengku, nanti yang sudut-sudut sana ada yang bilang, oh mana lupa dong. Berarti solatnya enggak beres, seperti yang tidak tahu itu. Karena ada makmum yang enggak tahu apa-apa, enggak tahu kejadian apa, berarti masalahnya makmumnya. Tapi kalau yang lain mengatakan betul dengku, tinggal dua di antara dua sujud tinggal. Maka imam walaupun sudah bicara segera bangkit, bangunkan makmum semua, lalu tambah satu rakaat. Takbir lagi. Takbir, kemudian tambah satu rakaat. Perlukah berniat ulang? Maksudnya perlukah mengucapkan lagi sengaja aku salat Isya 4 rakaat? Enggak perlu lagi, karena itu masih satu paket. Jadi cukup takbir Allahu Akbar, lalu sujud sahwi sebelum salam. Kalau itu tidak dilakukan, imam dan orang-orang yang tahu, selama dia tidak memfarak salatnya, tidak berpisah dari imam, maka semuanya harus mengulang salat kembali. Kalau tidak dilakukan segera. Tapi kalau sudah jauh kali, sudah selesai salat, sudah pulang, sudah duduk kedai kopi, jadi ada di antara jamaah duduk bersama imam, lalu dikatakan, hai katua drone meno. Ana neduk di antara dua sujud. Enggak duduk tadi. Imam mengatakan kapalo. Lalu di WA semua satu kampung, jangan balik semua. Enggak perlu. Kalau seandainya imam melakukan kesalahan tadi dan sudah lupa, lupa pun menambah satu rakaat, maka cukup diulang untuk diri sendiri saja. Jadi yang tadi tahu gerakan imam salah tapi masih ikut imam, maksudnya enggak berusaha menegur imam, memperbaiki imam, maka cukup ulang sendiri-sendiri, tidak perlu didirikan lagi jamaah. Kalau sudah berpisah dan sudah jauh. Baik. Itu cara duduk di antara dua sujud, sunnah duduk iftirash, dan jangan biasakan tidurkan kaki dua-dua, makruh hukumnya, kecuali kita kaki bermasalah. Berikutnya, ad-du'a baina sajadatain. Tadi cara duduk yang mau diatur. Kemudian sunnah berikutnya adalah disuruh berdoa di antara dua, di dalam duduk di antara dua sujud tadi. Tadi cara duduk, sekarang sunnah berikutnya disuruh berdoa. Hukumnya sunnah. Menurut mazhab Hanafi, tidak ada doa yang disunnahkan. Jadi menurut mazhab Hanafi, tidak ada doa yang disunnahkan di dalam duduk di antara dua sujud. Menurut mazhab Malik, juga tidak disunnahkan doa ini. Namun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ad-du'a masyru', berdoa ketika duduk di antara dua sujud, itu disunnahkan dalam syariat. Bahkan Imam Hambali mengatakan innahu wajib. Dia wajib, versi mazhab Hambali. Menurut mazhab Syafi'i tetap sunnah doa itu. Wa adnahu ayyaqulu marratan, sekurang-kurangnya berdoa ketika duduk di antara dua sujud adalah rabbil firli. Rabbi ighfirli, sekurang-kurangnya. Sedangkan sebaik-baiknya doa ketika duduk di antara dua sujud
Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, juga ada murid-murid Maliki yang mengatakan sunnah. Doa yang terbaik adalah berdasarkan hadis-hadis Nabi, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'fu anni, tambahan dalam riwayat yang berbeda. Ya. Ini pilihan doa yang terbaik. Dan kita alhamdulillah sudah terbiasa dengan doa ini, diajarkan dari kecil, jadi sudah nempel di mulut. Nabi yang mengajarkan doa ini, sekurang-kurangnya doa berdasarkan hadis riwayat Huzaifah al-Yamani, annahu shalla ma'an nabi. Huzaifah pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqulu baina sajadatain, dan Rasulullah berdoa di antara dua sujudnya. Ketika duduk di antara dua sujudnya, Rabbighfirli. Pernah didengar oleh Huzaifah, Rasulullah hanya mengucapkan Rabbighfirli. Makanya tadi disebutkan sekurang-kurangnya doa waktu duduk di antara dua sujud adalah Rabbighfirli. Itu sudah baik, namun belum afdal. Sedangkan yang lebih baik yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, annahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajadatain. Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi? Ya Rasulullah, kalau aku berdoa untuk Tuhanku, apa yang sebaiknya aku katakan? Qal, Rasulullah mengajarkan doa di antara dua sujud, yaitu Allahumma ighfirli warhamni warzuqni fa inna haula tajma' laka dunyaka wa akhirataka. Dengan engkau mengucapkan doa itu, maka telah berkumpullah kebaikan dunia dan akhirat kepadamu. Jadi doa duduk di antara dua sujud itu doa termasuk doa paling hebat. Karena kita meminta segala kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kalau dikumpulkan hadis-hadis itu yang sudah terbiasa dalam hafalan kita, yaitu yang pertama kita minta kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Dan tidak ada yang lebih baik pemberian Allah kecuali mengampunkan dosa. Karena otomatis dengan diampunkan dosa, maka timbangan kita berat kepada amal baik. Karena dosa semakin sedikit. Lalu kemudian warhamni, ya Allah sayangilah aku. Bentuk kasih sayang Allah itu jangan dikira bahwa kita akan kaya, anak ganteng, isteri cantik, bisa dapat mobil, rumah mewah. Bukan begitu bentuk kasih sayang Allah. Allah itu kalau sayang hamba, tujuan sayangnya apa? Memasukkan hamba ke dalam surga yang lebih abadi. Itu kasih sayang Allah. Jadi cara Allah jalan memasukkan itu bukan dengan memberi jalan-jalan menuju ke neraka. Tapi kalau Allah lihat kita cocoknya diberi miskin. Jadi misal dalam ilmu Allah, kalau kita kaya, kita maksiat. Maka tidak diberi kekayaan agar kita tidak jatuh ke neraka. Allah sayang sama kita, dibuatlah jadi miskin agar kita mudah masuk surga. Jadi yang miskin-miskin jangan curiga sama Allah. Jangan suudzon, itu sayang Allah. Karena orang miskin itu lebih mudah masuk surga dibanding orang kaya. Tanggung jawabnya tidak banyak. Tapi kalau orang miskin tidak salat, itu kurang ajar. Kagasin, hana semayang belum. Lagi Cina gasin. Betul, cocok. Sudah Cina gasin lagi. Jadi Bapak Ibu, maka Allah itu tanda sayang Allah. Atau ada lain, Allah melihat kita ini cocoknya masuk surga dengan diberi sakit. Karena kalau enggak sakit kita reman. Enggak ada poh gop kena. Poh gop ke dia, caci maki, reman kita, maka diberi sakit agar kita hilang reman kita. Dikasihlah stroke bertahun-tahun. Jangankan reman, bimbir saja enggak bisa ngomong lagi, Pak Katingin. Jangankan reman, maka diberi sakit supaya apa? Jangan banyak dosa. Itu sayang Allah. Jadi macam-macam cara sayang Allah. Kadang-kadang diberi ujian tu terusan, meninggal satu-satu. Kemarin baru meninggal istri, kita udah kawin lagi, meninggal lagi.
Kahwin lagi, meninggal lagi, itu sayang Allah dikasih meninggal terus-terusan. Ya. Ada yang baru meninggal suami, meninggal anak, dia sabar dalam hidupnya, itu kasih sayang Allah. Jadi jangan pikir waktu Allah sayang kita ini menjadi pejabat, ya, kemudian menjadi orang kaya, belum tentu Pak. Malah yang kaya-kaya, yang menjabat-jabat, itu paling banyak dosanya.